Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa jadi karena kecintaan kita pada sepeda atau terbawa arus, tak jarang kita membeli perlengkapan sepeda yang tidak benar-benar kita butuhkan, atau setidaknya manfaatnya tidak terlalu mempengaruhi acara bersepeda kita. Berikut beberapa hal yang sebaiknya kita hindari karena tidak terlalu mempengaruhi acara bersepeda kita. Satu, sepeda lama atau baru. Jujur, di awal-awal memulai bersepeda, faktor gengsi lebih tinggi dari kebutuhan. Kita sebenarnya memiliki sepeda lama yang teronggok di garasi, tetapi karena kondisinya yang tampak usang, kita membeli sepeda baru. Rem sepeda rata-rata bisa bertahan lama. Yang sering rusak atau tidak berfungsi dengan baik adalah drivetrain dan wheelset. Membeli sepeda baru untuk kelas level entry harganya 2 jutaan ke atas, dan kita hanya mendapatkan sepeda dengan drivetrain level entry. Nah, bila dana untuk membeli sepeda baru kita alokasikan untuk memperbaiki sepeda lama, kita akan mendapatkan sepeda dengan drivetrain kelas menengah. Setidaknya kita mendapatkan grup set Alivio. Dengan drivetrain yang bagus, aktivitas bersepeda kita menjadi lebih nyaman. Sepeda baru dengan drivetrain pihak ketiga di luar Shimano, SRAM, atau Campagnolo, kadang-kadang kenyamanan kita bersepeda sering terganggu karena drivetrain kelas bawah tingkat presisi bahan sedikit kurang, sehingga kita harus rutin mengatur ulang perlengkapan. 2. Besi atau aluminium. Kalaupun kita harus membeli sepeda baru, ada 2 pilihan bahan, besi atau aluminium. Bila bersepeda kita didominasi oleh jalur yang datar dan relatif mulus, faktor berat sepeda tidak terlalu mempengaruhi. Di samping bobot yang tidak terlalu mempengaruhi, sepeda dengan bahan besi lebih kuat menopang beban. Bagi pesepeda yang gemuk, walaupun rata-rata frame sepeda sudah dirancang untuk menahan beban 100 kg lebih, tetapi tetap saja kita merasa was-was. Nah, sepeda berbahan besi akan membuat hati merasa aman ketika bersepeda. Dari segi harga, dengan drivetrain yang sekelas, sepeda besi jauh lebih murah. Nah, selisih harga tersebut bisa kita alokasikan untuk memperbaharui drivetrain. 3. 9 speed atau 10 speed ke atas. Semakin besar speed kaset, semakin sedikit selisih gigi antar sprocket. Kelebihan rapatnya gigi kaset ini adalah perpindahan yang lebih mulus dan tidak terlalu banyak kehilangan power ketika berpindah gigi. Tapi apakah itu dibutuhkan bagi pesepeda rekreasi? Tidak. Pesepeda rekreasi yang kebanyakan bersepeda di jalur beraspal yang mulus dan relatif datar, perpindahan gigi jarang dilakukan, sehingga perpindahan gigi yang mulus tidak terlalu dibutuhkan. Harga drivetrain 9 speed ke bawah jauh lebih murah dibandingkan dengan drivetrain 10 speed ke atas. Kelebihan dana ini bisa kita alokasikan untuk memperbaharui wheelset dan ban. 4. Pulei besar. Tak sedikit pesepeda yang termakan strategi pemasaran mengganti pulei RD dengan yang lebih besar. Bila kita perhatikan grup set road bike dari Shimano, jumlah gigi pulei hanya 11T, sedangkan MTB 13T. Kenapa mereka memiliki pulei yang lebih kecil? Pulei kecil, khususnya pulei atas, akan memberi jarak yang lebih besar antara pulei dengan low sprocket, sehingga memungkinkan kita menggunakan low sprocket yang besar. Menggunakan cage RD yang lebih pendek, di samping lebih aman dari terkait benda di permukaan jalan, juga perpindahan gigi akan lebih mulus. 5. Crank kotak atau Holotech 2. Banyak yang tergiur bahwa Holotech 2 lebih loncer, pergerakannya lebih mulus, lebih bertenaga.
Kemulusan crankset, dalam hal ini bottom bracket, termasuk dalam hambatan mekanik atau mechanical resistance. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca, mechanical resistance untuk komponen mekanik yang terburuk seperti rantai tidak diberi pelumas, bearing yang tidak diberi gemuk, atau komponen yang berkarat akan mengurangi power yang kita kerahkan ke pedal sebesar 5% dari total power. Dan untuk komponen yang super mulus, kehilangan power hanya 2%. Artinya, memperbaharui komponen mekanik dengan yang paling canggih, kita hanya menghemat power sebesar 3%. Bagi pesepeda kompetitif, khususnya dalam perlombaan, penghematan power 3% berpengaruh signifikan. Tetapi bagi kita yang hanya keliling-keliling kota dengan aspal yang mulus dan datar, penghematan 3% tidak sebanding dengan besarnya pengeluaran. Misalnya untuk berat total 70 kg dengan power loss 5%, mengayuh sepeda dengan power 150 watt di jalan datar akan menghasilkan kecepatan sebesar 30,01 km per jam. Nah, bila power loss kita 2%, kecepatan sepeda akan naik sebesar 0,36 km per jam menjadi 30,37 km per jam. Atau bila menempuh jarak 10 km, power loss 5% akan terlambat finish kurang lebih 14 detik. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.